Selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai pelayanan kita hari ini, kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat tiba dengan selamat di tempat ini, dan kami akan bersiap untuk melayani anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, baik pelayan firman, liturgis, dan pemusik, kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan, agar dapat melayani anak-Mu. Ya Tuhan, sepanjang ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Kita senang pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu. Itu semua karena kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri, kita bernyanyi kalau kau suka hati. Mari kita mulai ibadah kita saat ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah pada pagi hari ini. Kakak Firda pernah ketemu nggak sama Bapak Wali Kota? Pernah dong Kakak Bertin. Terus gimana perasaannya? Wah, senang sekali. Tapi pas ketemu ada malu-malunya juga sih. Iya, pastinya senang karena ketemu sama orang nomor 1 di Balikpapan. Nah, terus kalau misalnya
Bapak Wali Kota memerintahkan untuk melakukan sesuatu, apakah kakak tidak melakukannya? Pasti dilakukan dong, Kak, dengan penuh sukacita. Iya, pasti dilakukan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memampukan kita untuk melakukan perintahnya. Kakak akan memimpin dan adik-adik mengikutinya di belakang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan perintah-Mu dengan sukacita. Amin. Amin. Adik-adik semua, kita siapkan Alkitab kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-9. Ayat yang keluar kakak akan membacakan dan ayat yang masuk adik-adik semua yang membacakan. Kita mulai. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Kita berdiri, kita bernyanyi Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, puji haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, puji haleluya. Adik-adik, mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Dia dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Semua lipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kami sudah berkumpul mau memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih itu kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan sertai kami, kakak kami akan bercerita dan kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan, tetapi jangan lupa siapkan Alkitabnya di depan ya. Ya, di depan tempat duduknya disiapkan Alkitabnya. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita yang baru yang mungkin ada yang sudah dengar, mungkin ada yang juga yang belum pernah dengar. Siapa di kelasnya yang sudah sekolah pernah disanjung atau dipuja-puja dengan teman-temannya? Contoh, waktu dia mengikuti lomba menyanyi atau lomba cerita atau lomba menggambar lalu dapat juara dan dipuja, disanjung oleh teman-temannya. Hore, teman kita dapat juara 1, hore teman kita dapat juara 1. Ada? Baik, iya, mungkin ada ya. Iya, terima kasih.
Nah, adik-adik yang dalam Tuhan, waktu Tuhan Yesus menyampaikan, memberitakan Injil, tibalah dia di suatu tempat ya, bersama dengan murid-muridnya. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada yang tahu murid Tuhan Yesus? Ada 12. Iya, ada 12. Nah, ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada muridnya, sini, saya mau suruh kamu untuk pergi ke sana, dan di sana ada keledai. Di situ ada keledai dan di sampingnya ada anaknya. Bawa kemari. Wah, rupa-rupanya Tuhan Yesus ingin naik keledai. Kemana kira-kira ya? Iya. Lalu murid Tuhan Yesus pergi mengambil keledai itu. Tapi ingat, kalau ada yang tanya, katakan Tuhan memerlukannya. Iya. Dan murid Tuhan Yesus tadi pergi mengambil keledai itu. Dan kemudian keledai itu dibawa kepada Yesus. Apa yang terjadi dengan dalam Tuhan? Rupa-rupanya keledai itu akan dikendarai oleh Yesus menuju ke suatu tempat. Ke Yerusalem. Iya. Menuju ke Yerusalem. Lalu Yesus mau menaiki keledai itu. Tapi murid Tuhan Yesus menyampaikan, "Jangan Tuhan, jangan." Lalu Tuhan Yesus tidak jadi naik. Kenapa? Rupa-rupanya murid Tuhan Yesus tadi ingin supaya di punggung keledai itu, di punggung keledainya dialasi oleh kain. Iya, jadi murid Tuhan Yesus membuka bajunya dan menaruh di atas punggung keledai itu. Kemudian Yesus naik ke keledai itu. Wow, luar biasa dikasih dalam Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus menghargai Yesus sebagai Tuhan dan Tuhannya. Nah, tentunya kita juga sebagai anak sekolah minggu harus menghargai dan selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bersama dengan murid-muridnya masuk ke kota Yerusalem. Wow, rupa-rupanya di kota itu sudah banyak orang yang menunggu. Mereka bersorak-sorai, "Hosana! Hosana!" Mereka menyambut Tuhan Yesus di kota Yerusalem itu. "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Mereka berseru, bersorak-sorai. Akhirnya ada yang dikasih dalam Tuhan. Di Yerusalem itu sangat ramai sekali, sangat gemuruh sekali. Banyak orang yang memuja-muja, mengelu-elukan Yesus. Nah, dia yang dalam Tuhan, kita juga anak-anak Tuhan harus memuja, memuji nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sangat baik. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi orang-orang yang ada di Yerusalem. Juga Tuhan Yesus mengasihi kita saat ini yang sedang mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu dikasih dalam Tuhan, mari selalu memuji nama Tuhan, kasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ingat, selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Juga yang sudah bisa membaca firman Tuhan, baca Alkitabnya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Demikian cerita kita saat ini yang terdapat dalam kitab Matius pasal 21. Oke, yang sudah bisa buka Alkitabnya. Ya. Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, kakak ulangi. Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Amin, firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Sudah buka Alkitabnya ya? Oke? Ya, kita akan baca firman Tuhan. Yang sudah bisa membaca,
dibaca firman Tuhannya dan kakak akan membacakannya dan kalian mengikuti dari rumah masing-masing. Matius pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca firman Tuhan ya. Oke, kakak mulai. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang kita akan berdoa Bapa kami. Dan mari semua kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, aktivitas kita minggu ini yaitu menggambar dan membuat bentuk love dari kertas karton. Nah, setelah bentuk love-nya jadi, bentuk love tersebut akan kita tulisi dengan ayat Alkitab bertema kasih. Langsung saja kita buat. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu kertas karton atau kertas lipat, kemudian gunting dan pulpen. Oke, yang pertama kita melipat kertasnya menjadi seperti ini, dua bagian, dan langsung saja kita gunting dengan pola love. Love-nya kita buat yang besar-besar karena akan kita tulisi dengan ayat Alkitab. Nah, setelah itu jadi bentuk love-nya. Kemudian bentuk love-nya ini kita isi dengan ayat Alkitab. Oke, bertemakan kasih. Terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kemudian bentuk love ini kita tulisi dengan nama kita. Adik-adik tulis namanya ya. Nah, oke, jadi bentuk love bertema kasih. Ya, adik-adik, jika sudah selesai jangan lupa untuk difoto lalu dikirim ke guru-guru sekolah minggunya ya. Dan aktivitas ini dikumpul paling lambat tanggal 17 Februari 2021. Selamat berkreasi adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi Berilah yang Baik. Adik salam Tuhan, kita akan berdoa syafaat supaya semuanya tenang, jangan ada yang bermain, dan lipat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua dalam ibadah kami sampai saat ini.
Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, mengajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan selalu kami membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan mereka supaya teman-teman kami boleh sembuh. Dan di minggu ke depan teman-teman kami boleh beribadah bersama-sama kami lewat Zoom ini, lewat live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bahwa ajarkan kami untuk selalu mengasihi orang tua kami, selalu mengasihi kakak, saudara kami, adik kami, selalu mengasihi om dan tante kami, dan mengasihi semua Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami semua boleh saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu, supaya mereka tetap selalu memuji membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di masa pandemi ini, kiranya Tuhan kuatkan kami, kesehatan kami Tuhan nyatakan, sehingga pandemi corona ini boleh lalu daripada kami semua, dan kami boleh tetap selalu memuji membesarkan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan dalam kegiatan-kegiatan masing-masing kami, yang kami bersekolah lewat via Zoom atau aplikasi yang lain. Tuhan memberkati, supaya kami boleh mengikutinya dengan baik. Memberikan kekuatan kepada kesehatan kepada orang tua kami, supaya orang tua kami dapat mendidik, mengajarkan kepada kami hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga memberikan kekuatan kesehatan kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan perintah baru dari Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat 6. Kakak akan membacakannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, nah kita adalah anak-anak Tuhan, hendaklah kita dengan setia melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Adik-adik, mari dengan sukacita kita berdiri dan kita menyanyikan pujian "Oh Sukacitaku". Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Mari adik-adik kasih dalam Tuhan, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat selesai mengajar anak-anak-Mu. Itu semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya semua itu berkenan di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus